Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru pensiunan atau pensiunan ASN yang lain, Bapak Ibu guru ya, yang saya hormati, para purna bakti yang telah mengabdi puluhan tahun untuk negeri ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, hari ini kita akan membahas isu terkait dengan apakah pensiunan itu dibayar rapel, dan juga apakah ada kenaikan dari gaji pensiunan ini ya. Nah, pertanyaannya itu selalu muncul ya, terkait dengan kapan gaji naik, kemudian kapan rapel akan dicairkan gitu. Nah, akhirnya melalui video ini menemukan jawaban ya. Jadi beberapa sumber menyebutkan bahwa pemerintah itu telah menyelesaikan seluruh sinkronisasi regulasi dan anggaran. Artinya apa? Kenaikan gaji 12% dari rapel pensiunan siap mendarat ke rekening Bapak Ibu guru ya, dan juga Bapak Ibu guru pensiunan terutama ataupun pensiunan ASN yang lain, tanpa pemotongan, tanpa antri ya. Namun ada syarat penting Bapak Ibu guru ya, sekali lagi ada syarat pentingnya, ada mekanisme yang wajib dipahami, dan ada potensi penipuan yang harus diwaspadai. Nah, karena itu video ini jangan di skip, saya akan jelaskan secara lengkap. Mari mulai dari dasar hukumnya, estimasi nominal, pergolongan, hingga solusi jika dana belum masuk ke rekening Bapak Ibu pensiunan. Tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, maupun e-book yang bisa menambah penghasilan Bapak Ibu guru atau pensiunan yang lain, Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu pensiunan, Bapak Ibu guru ya, pemerintah itu resmi menyetujui sinkronisasi anggaran Bapak Ibu guru. Artinya ada kenaikan gaji dan rapel adalah bentuk dari penghargaan atas pengabdian para pensiunan ya, terutama para pensiunan ASN, baik itu guru, Polri, TNI, dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, cuma yang perlu diperhatikan Bapak Ibu guru terkait dengan pencairan rapel ini tidak dilakukan secara serentak ya Bapak Ibu guru ya. Jadi bisa saja misalnya yang pensiunan yang lain sudah dapat, yang Bapak Ibu belum dapat, seperti itu. Ingat ya, pencairannya tidak dilakukan secara serentak. Nah, kalau kita lihat dasar hukumnya, di mana dalam peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2024 itu menetapkan kenaikan gaji pensiunan 12% ya. Nah, hingga Januari 2026, peraturan ini masih menjadi dasar sah pembayaran oleh PT Taspen maupun PT Asabri. Nah, isu kenaikan lanjutan misalnya 16% itu belum resmi Bapak Ibu guru. Jadi kalau Bapak Ibu guru mendengar bahwa ada kenaikan gaji sebesar 16%, itu belum resmi Bapak Ibu guru pensiunan ya, ataupun yang lain, karena belum ada peraturan pemerintah yang menyebutkan 16%. Yang baru menyebutkan itu adalah yang 12% Bapak Ibu guru pensiunan atau pensiunan yang lain. Nah, kemudian untuk mengapa proses ini berlangsung begitu lama? Jadi karena setiap dana APBN itu harus punya landasan hukum dan ketersediaan kasnya untuk bisa diterapkan. Jadi misalnya Bapak Ibu pensiunan menginginkan bahwa kenapa sih ini belum dicair-cairkan? Yaitu tadi Bapak Ibu pensiunan bahwa kalau mau mencairkan sesuatu di APBN itu harus ada dasar hukumnya. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan. Kemudian harus melalui sinkronisasi ya, misalnya dari Kemenpan RB, kemudian Kementerian Keuangan, ada Sekretariat Negara. Dan kabar baiknya di awal tahun 2026 ini ya, jadi seluruh regulasi dan teknis itu sudah sinkron, sehingga hambatan tahun sebelumnya itu telah teratasi. Nah, lalu seperti apa itu rapel ya? Rapel itu sama dengan pembayaran sekaligus ya atas kekurangan gaji di bulan-bulan sebelumnya. Contoh misalnya, kenaikan berlaku sejak Januari. Nah, aturan teknis barunya itu selesai di Maret Bapak Ibu ya. Maka di April pensiunan itu menerima satu gaji April yang sudah naik, kemudian selisih di Januari, selisih di Februari, dan selisih di Maret. Nah, ini yang menyebabkan saldo itu bisa melonjak besar saat rapel ini dicairkan, seperti itu. Nah, lalu estimasinya seperti apa? Jadi
estimasi kenaikan per golongan ya, kalau kita lihat di sini untuk golongan ini, tapi tergantung dari ini Bapak Ibu guru ya, tergantung dari MKG maupun tunjangan ya. Jadi estimasi kasarnya. Kalau untuk golongan 1 itu tambahannya itu sekitar kurang lebih 150.000 sampai 270.000 rupiah. Kemudian untuk golongan 2 itu pengatur ya, yaitu sekitar 240 hingga 320. Dan golongan 3 itu mencapai 400.000 hingga 500.000. Dan golongan 4 itu atau golongan tertinggi ya, ini dampak terbesar, total dengan tunjangan bisa mencapai 5 juta per bulan gitu ya. Tapi ini sekali lagi Bapak Ibu guru, ini tergantung dari tunjangan ya. Nah, untuk tunjangan kenaikan tunjangan yang ikut naik ya, kalau kita lihat di sini bahwa tunjangan yang ikut naik itu bukan hanya gaji pokok. Jadi tunjangan suami atau istri itu 10% dari gaji pokok baru, kemudian ada tunjangan anak sebesar 2% per anak. Kemudian ada tunjangan pangan, yaitu beras ya, setara dengan 10 kg beras per jiwa. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa 7 kilo ya. Banyak sekali beredar informasi yang menyebutkan 7 kilo ini. Kemudian nilainya itu kurang lebih 27.024 per kilo. Dan keluarga 4 orang ya, tambahan sebesar 280.000 per bulan gitu. Nah, untuk seperti apa mekanismenya pencairan? Jadi mekanisme pencairan ini sekarang 100% digital Bapak Ibu pensiun. Satu, unduh aplikasi Taspen, autentikasi ya. Kemudian lakukan scan wajah, kemudian suara ataupun sidik jari. Kemudian frekuensi itu pensiunan tiap 3 bulan, kemudian veteran atau janda duda itu tiap bulan gitu. Nah, dana otomatis masuk ke BRI, BNI, Mandiri, atau bank daerah atau kantor pos ya, tanpa pemotongan apapun di sini ya. Nah, untuk jadwal pembayaran ya. Jadi jadwal pembayaran itu sebenarnya dilakukan dana cair itu tanggal 1 ya setiap bulan. Kemudian jika tanggal 1 hari libur, maka tetap cair tepat waktu. Nah, distribusi otomatis ke seluruh bank mitra ya. Ini menghapus budaya antri bank pensiunan yang sering ini selama ini menjadi tantangan ya. Nah, untuk waspada penipuan, jadi Bapak Ibu pensiunan, bahwa tidak ada biaya administrasi ya. Taspen dan bank itu tidak pernah meminta PIN atau OTP. Nah, jika ada yang mengaku ini bisa mempercepat rapel rapel itu ya, ada mempercepat rapel, berarti itu adalah sudah fix adalah penipuan ya Bapak Ibu ya. Dan untuk penutup di sini, jadi Bapak Ibu pensiunan itu tidak perlu sebenarnya panik kalau jika dananya itu belum masuk ya. Ini solusi cepatnya, tidak perlu panik, cek status autentikasinya di aplikasi masing-masing ya. Pastikan rekening aktif dan hubungi bank mitra atau Taspen resmi ya. Jadi 90% keterlambatan itu karena lupa autentikasi. Oke, saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.